Kali ini kita akan bantu klien kita. Udah janjian sama klien kita di sini dekat rumahnya. Jadi dia pengen mencari tantenya, udah menghilang 1 bulan. Kurang lebih 1 bulan. Jadi ini kita langsung aja. Kenapa Mbak ini? Ya Pak, Mbak sebentar aja Pak. Bentar. Ini Mbak siapa? Mbak ini majikannya siapa? Saya Mbak Titin. Mbak ini saya Ibu Yulia, tolong Ya Ibu Yulia kenapa? Dianiaya oleh Dianiaya sama siapa? Di mana? Ayo Mbak. Hah? Mana? Astagfirullah. Apa-apaan? Apa-apaan? Hah, apaan ini? Apa-apaan ini? Ini Mas, ini preman dari kemarin bolak-balik terus ke sini. Terus dia ngancam-ngancam, katanya saya nggak boleh nyari tante saya lagi. Mbak Yulia ini nggak terima dong, ini kan tantenya dia. Kok mau dicari nggak boleh, urusannya apa? Saya nggak tahu mereka siapa Mas. Coba kasih tahu baik-baik, ada apa ini? Masalahnya ini apa? masalah pribadi ya, nggak perlu orang lain ikut campur ya. Mas ini kan berdua juga orang lain, orang luar. Kenapa urusannya apa? Nggak tahu sih Mas. Preman ini tetap ngeyel, usir kita, malah kita dibilang sok ikut campur. Ini ngapain tarik-tarik ini? Tarik-tarik ini kenapa? Lu jadi tunggu ya. Hah? Tunggu apa? Hah? Tunggu kemana? Akhirnya tim berusaha untuk ngasih peringatan sama preman-preman itu, negesin mereka, dan akhirnya mereka mau pergi dari rumahnya Yulia. Tadi diapain aja dari tadi? Mereka ngancam-ngancam saya terus, katanya saya nggak boleh nyari tante saya. Udah berapa kali datang ke sini? Mbak nggak boleh nyari tantenya Mbak, berarti ada sesuatu dengan tantenya Mbak ini. Iya, pasti. Tantenya Mbak ini apa? Kerja di mana? Saya kan punya usaha di sana di Lampung. Dia punya usaha di sana dan kemudian dia bela-belain datang ke Jakarta karena dia sungguh-sungguh pengen mencari tantenya ini. Mbak ini baru berapa hari di Jakarta? Saya baru 2 hari di sini. Baru 2 hari ini, dan 2 hari itu Mbak di Jakarta langsung didatengin sama preman-preman Iya. tadi? Saya kesini kan nyari tante saya. Udah sebulan dia nggak ada kabar. Ternyata Mbak Yulia ini sudah minta tolong sama suaminya yang namanya Dani. Sebenarnya kemarin itu suami saya udah nyari dia. Nah, gue tanya sama Mbak Yulia, bisa nggak kita ngobrol sama suaminya? Kita mau tahu suaminya ini sudah nyari kemana saja. Dan Mbak Yulia bilang kalau suaminya lagi di luar kota. Makanya saya minta bantu sama Mas karena dia nggak bisa Dia lagi tugas bantuin. Medan. Maksudnya sekarang ini dia lagi di Medan? Iya, lagi di Medan. Tapi 1 aslinya minggu. dia memang kerja di Jakarta? Iya, Makanya Jakarta. minta bantuan sama Iya. suaminya? Ya, kali ini klien kita adalah Yulia. Dia ini pengen mencari tantenya yang sudah lama, kurang lebih 1 bulan nggak ada kabar sama sekali. Padahal terakhir tantenya ini minta izin, dia mau ada kerjasama sama seseorang yang namanya Norman. Yang saya tahu dia itu mau ketemu sama Norman yang punya toko kue di sini di Jakarta. Tunggu di Jakarta. Mbak kenal sama rekan bisnisnya itu, sama Norman? Saya kenal. Saya udah coba hubungin dia, cuman dia nggak angkat teleponnya. angkat. Makanya saya minta tolong, gimana kalau kita ke sana aja? Klien kita Mbak Yulia masih ingat alamatnya Norman, kita pun menuju ke sana. Sini Mbak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Sampai di tempatnya Norman, si pegawainya ini manggil yang namanya Norman. Begitu Norman keluar dan ngeliat klien kita, Norman? iya mas. Gini, saya mau nanya, tante saya kesini. Mana ada tante kau kemarin? Dia nggak ada, aku rugi. Sebentar, mas, maaf, ini ada apa? Kita mau ngomong baik-baik. Iya, ini, Mas. iya Mas. Gini, kemarin kan tante saya izin mau tanda tangan kontrak katanya sama Mas Norman, gimana sih? Tapi dari kemarin
Itu tante kau tidak ada datang kemari. Yang ada aku rugi. Pembeli aku pada kabur. Mas sempat kerja sama tantenya, sempat kerja sama. Iya mas. Saya itu bulan lalu mau sempat kerja sama ini. Tantenya, Iya, tantenya. Jadi tante saya nggak pernah datang sini gitu Tidak maksudnya? pernah. Nah, terus kemana tantenya ini? Ngakunya minta izin ketemu Norman, ngurusin kerjaannya, tapi kok nggak ada kabar sama sekali. Dia ngomong ke saya kalau mau tanda tangan sama Mas Norman. Tidak ada. Saya sudah rugi, sudah kecewa. Tapi saya nggak tahu apa-apa, benar saya nggak tahu apa-apa. Saya udah nyerahin semuanya ke tante saya. Karena kecewa, karena udah bete, udah jengkel sama Yulia, Norman ini ngusir kita semuanya. Pergi aja. Pergi aja. Kenapa sih Mas harus marah-marah? Kan nggak perlu marah-marah gitu dong Mas. Saya sudah kecewa sama kamu Yuli. Saya sudah kecewa. Iya, tapi saya nggak tahu apa-apa Mas, beneran saya nggak tahu. Mas Papa dulu. Iya. Saya itu merasa dibohongin sama kamu Yuli. Saya kan udah nyerahin semuanya ke tante. Tante bilang mau kesini. Tante mana? Mana saya tahu kalau dia nggak datang berarti dia bohong dong. Ya itu masalah kau. Sudahlah Kenapa pergi Mas kau. nggak ngubungin langsung Mbak Yulia? Kan punya nomor teleponnya Mbak Saya Yulia. tidak ada urusan lagi sama Sampai kalian. sekarang emang nggak kontak-kontakan sama Tante Siska. Mas, bentar dulu dong Mas. Mas, kenapa Mas ya? Padahal gue udah mau coba ngomong baik-baik sama dia. Tapi percuma. Dia udah jengkel, udah bete sama kita semuanya, kita diusir akhirnya. Udah jadi ngomong baik-baik gak bisa. Mbak, nggak konfirmasi hasil pertemuan itu sama Mas Norman. Makanya kan harusnya telepon Mas Norman. Saya udah beberapa kali telepon. Sama Mas Norman. Saya udah beberapa kali telepon dia nggak angkat teleponnya. Ya udah, sekarang gini aja. Coba hubungin suaminya Mbak deh. Saya telepon. Ya, minta tolong sama suaminya Mbak. Mungkin bisa. Ayo sambil kita jalan. Dia nggak aktif, nggak aktif. Nggak aktif. Dia sibuk banget ya di Medan. Nah, masuk aja ke mobil dulu. Baru saja mau masuk mobil, ini segerombolan preman datang deketin mobil kita, ngedor mobil kita di situ. Kenapa? Ini enggak. Kamu Yulia, kamu Yulia. Kanan kiri mobil kita dikepung sama preman-preman di sini. Ribet di Lampung ya, ayo. Mana bos? Ini apaan sih? Kamu punya utang, bayar dulu. Utang lagi. Nah, preman-preman ini nggak terima, duit bosnya belum dikasih keuntungannya. Lo punya utang sama bos gua di Lampung, ya? Utang tipik, jangan sampai lupa lo ya. Bener Mbak. Pakai uang tapi nggak mau bayar. Sabar dulu Pak. Pak, saya cari jalan. Nggak bisa. Saya cari jalan tengahnya, Pak. Ya, sebentar. Punya utang sama bos saya. Bilang mau bisnis keripik. Tapi uangnya habisin pakai dia. Bentar, Mbak benar Mbak uang itu? Enggak Mas. Terus uangnya kemana? Yang ngelola uang itu tante saya Mas. Tantenya, Pak. Saya udah nyari semuanya ke tante saya. Saya Saya udah nyari semuanya. Dia cabut. Pokoknya yang pinjam kan Julia. Mau tante kek, mau om kek. Saya nggak mau tahu. Pak cuma masalahnya sekarang tantenya juga nggak ada kabar udah sebulan Pak, itu urusan Pak. dia. Yang preman tuh kan nggak mau tahu. Uangnya pinjam Mbak Yulia, yang harus tanggung jawab adalah Mbak Yulia. Walaupun uangnya dibawa kabur sama Siska, tantenya sendiri. Nanti bulan depan saya hubungin Ya kalian. udah bulan depan loh, Bulan Pak. depan Pak ya. Kabur lagi. Kayak Oh, tadi enggak, dia kabur. nggak akan kabur, Kita kejar Pak. sampai pakai duit, tahu nggak? Dia nggak kabur Pak, dia lagi nyari tantenya. Ini nyari tantenya, Pak. Saya lagi Masalahnya nyari uangnya saya. dibawa sama tantenya, betul? Iya, Iya, sama tante saya. Tante Itu saya kan yang ngomong situ. semuanya. Iya, Saya nengahin, Udah. Bapak malah nyolong. Saya lagi nyari tante saya lagi nyari tante saya. Setelah saya ketemu sama tante. Gua kejar, ya? Iya. Benar, janji.
Janji bilang. Iya Pak, saya mau cari tante saya dulu. Ya tapi janji bayar, bukan mau cari, janji bayar. Ya dia akan berusaha bayar kok. Begitu ketemu sama tantenya uangnya akan dikembalikan semua Pak ya. Loh, pokoknya bayar. Udah dong, Pak, udah Bapak. Bayar, Pak. Dan akhirnya sepakat, ya debt collector itu pun mau cabut dari tempat kita. Dia bilang 1 minggu lagi saya akan datang ke sini dan minta uangnya supaya diberikan keuntungan bos dia. Mbak punya hutang ini beneran, ha? Gimana ceritanya? Kok nggak cerita sama kita sih? Kenapa dia bisa nyampe ke Jakarta? Ini semuanya tante saya. Ini gara-gara satu orang namanya Tante Siska. Saya udah nyerahin semuanya ke tante saya. Saya udah nyerahin semua keuangan, dia yang ngelola semuanya. Saya nggak tahu apa-apa. Dia sampai nyari sampai sini loh. Udah, saya di Lampung juga soalnya ada kerja sama orang. Hutangnya di mana-mana, uangnya nggak jelas kemana. Dan terus Tante Siskanya ngilang begitu saja. Padahal kan bukan saya yang ngelakuin. Ya Mbak cerita sama kita kalau ada masalah, Mbak kan nggak cerita sama kita. Kebongkar di sini, gue juga kaget kenapa Mbak Yulia nggak bilang sama saya dari awal. Kalau ternyata tantenya ini ngambil uang sehingga banyak utangnya di sini yang nanggung Mbak Yulia, kenapa nggak bilang? Coba Mbak inget-inget lagi kira-kira ada masalah apa ini, coba cerita ke kita biar kita juga paham ya. Yuk kita masuk ke mobil loh kalau begitu. Akhirnya hari itu juga karena belum ada informasi yang lain, kita break pencarian. 1 hari, 2 hari, 3 hari kemudian klien kita Mbak Yulia pengen lanjutkan pencarian. Akhirnya dia minta tolong dijemput di rumahnya, kita jemput ke rumahnya. Ini sekarang kita ada di depan rumah klien, ya. Kita akan melanjutkan pencarian. Klien kita di tempatnya Norman, ya. Ternyata di situ Norman tidak pernah ketemu sama tantenya dan bahkan ngomongin masalah kontrak pun enggak, ya. Dan juga ada masalah juga hutang yang selama ini ditutup-tutupin sama klien kita. Ya di sini kita akan coba tanya lagi sama klien kita, ya. Mungkin ada masalah lain lagi yang disembunyikan. Karena kita berharap tidak ada masalah yang disembunyikan ya. Yuk kita langsung ke rumahnya. Jadi kita ngobrol langsung sama klien kita ya. Assalamualaikum. Ya Mbak, apa kabar ya? Ya. Pas sampai di rumahnya, kita ketemu sama Mbak Yulia, baru saja mau ngobrol, tiba-tiba. Jadi ini Mas, sebenarnya kemarin itu mereka balik lagi ke sini terus. Hah? Balik lagi sini? Balik lagi ke sini. Yang mana? Yang mana? Itu yang preman yang kemarin itu. Ini di jalanan atau di rumah? Datang ke rumah. Kan di rumah? Terus mereka ngintip-ngintip gitu dari jauh. Ngintip-ngintip dari jauh? Iya. Kemarin? Iya. Saya takut mereka balik lagi ke sini, Pak. Gimana ya? Kasih tau kita ada apa-apa. Enggak apa-apa. Astagfirullahaladzim, udah nggak apa-apa. Apa ini? Ini ngapain sih pakai batu coba? Yulia, kamu gak usah cari tante kamu lagi. Lebih baik kamu pulang aja ke Lampung kalau tante kamu mau selamat. Hah? Jangan-jangan dia nyimpen tante kamu maksudnya? Ini maksudnya apa ya mereka itu? Hah? Itu dari kejar Albar belum? Ini berupa ancaman loh. Preman-preman itu mengancam supaya Mbak Yulia menghentikan mencari tantenya. Albar gimana? Siapa yang lempar, Pak? Siapa yang lempar? Coba. Orang yang sama nggak yang lempar? Orang yang sama nggak? Preman yang sama nggak? Soalnya gua kenal jaket yang dipakai kemarin ya, Bar, ya? Mukanya sama nggak? Kalau mukanya nggak tahu. Kok bisa nggak dapet sih, Bar? Mana juga ngejarnya pakai motor. Kenceng ngomong motornya. Pantesan mereka tiap hari ngintip di luar. Preman-preman itu benar-benar bermain cantik, bermain bersih sampai nggak tahu siapa orang yang menyuruh mereka. Nah waktu kita ngobrol nggak lama kemudian pembantunya datang tergopoh-gopoh.
ya? Ini kita harus cari tahu Mbak, Iya, ini siapa dua ini orang yang itu? yang ini pasti Ibu, ada telepon Bu. Telepon? Iya. Telepon dari siapa? Nggak tahu Bu, dari siapa? Dia mau bicara sama Ibu. Ayo Bu, cepet Bu. Sebentar ya. Iya. Mas, Mbak, masuk dulu yuk. Iya, makasih. Ya, tunggu sini aja. Udah nggak apa-apa Mbak. Minum dulu. Iya. Udah Ibu. Jadi rumahnya di Inta nih. Berarti mereka emang ngikutin gerak-gerik kita ini. Nanti kalau kita lagi jalan, coba lihat deh. Kira-kira ada orang-orang ini lagi nggak? Coba kita tadi pergi jalan dulu. Iya, dia ngikutin. Iya, pergi jalan. Ini kita pasti diikutin. Kenapa? Itu telepon dari kantor. Kantor siapa? Dari kantor suami saya. Hah? Nah, Mas Yanto, supirnya suami saya suruh ngambil tas, katanya tas suami saya ketinggalan di sana. Tasnya Di ketinggalan di kantor. Kok bisa ketinggalan maksudnya? Nggak ngerti. Ada tas suaminya ketinggalan di kantor. Tas suaminya ketinggalan di kantor. Bukannya suaminya keluar kota ya selama seminggu. Oh, jadi sekarang kita jemput tas suami kamu dulu gitu maksudnya? Kalau begitu sekarang kita ke kantor Mas Dani aja ya. Sekalian nyari tante. Ya udah, yuk sekalian Yaudah, kita kalau kesana. gitu. Ya, Yuk, ya bro ya. ambil. Ya, lihat hati-hati Iya, bro di belakang ya. Takutnya diikutin kita ya. Buru-buru akhirnya klien kita Mbak Yuli yang ngajak kita ke kantor suaminya. Mbak, mana supirnya? Oh ini. Mas, Ini tasnya Pak. oh ini tasnya siapa Mas? Perasaan saya nggak punya tas kayak gini deh. Kemarin Pak Dani yang bawa tasnya dia ketinggalan di dalam mobil, Bu. Ini kayak cewek tasnya Pak. Orang kantoran tasnya mana warna merah ya. Merahnya ngejreng, merah maron. Kinclong banget, ini kayak tas perempuan. Akhirnya gue penasaran, gue buka dong, ini pasti ada sesuatu nih. Nggak, maksudnya ini tas Pak Dani waktu itu bawa tas ini? Iya, Pak. Ketinggalan di mana? Ketinggalan di dalam mobil, Pak. Udah dibuka Pak isinya, Enggak. dalamnya? Saya buka Mbak ya. Iya. Duh, ini bukan pakaian perempuan ya? Baju perempuan. Ini baju perempuan, Iya, Mas. Mbak, Ini ini. sebenarnya punya siapa sih, Mas? punya Punya Mbak, siapa? bukan? Bukan, itu bukan punya saya, Mas. Loh, kok bisa ada di Dani? Bukan. Dan yang Enggak, berarti suaminya Mbak bawa perempuan dong di mobil. Ini pasti punya seorang perempuan dan kalau ternyata tasnya ada di mobilnya Bapak atau Pak Dani, berarti perempuan itu ada kemungkinan semobil sama Pak Dani. Nah, Mas Yanto ini gimana sih, Mas ini Yanto? coba. Enggak, bukannya Mas Dani itu kan lagi keluar kota, lagi tugas di luar kota. Kenapa ini ada tas beginian di sini? Enggak. Ini Pak Dani kapan keluar kota? Pak Dani kemarin ada di Jakarta. Kemarin aja masuk ke Enggak. kantor. Setiap hari masuk nggak? Ke kantor masuk. Setiap hari masuk? Masuk. Loh, bukannya katanya itu lazim kan Medan? Ternyata di sini kebongkar. Pak Dani ngakunya keluar kota sama istrinya, ternyata nggak pernah keluar kota. Dia masuk kantor setiap hari dan supirnya sendiri yang nganterin. Dia keluar kota, Mbak. Dia bilang lagi keluar kota. Selama seminggu kan? Iya, selama 1 minggu dia di luar kota. Gimana mungkin dia bisa masuk kantor tiap hari? Ya ini sebenarnya Bapak ini supirnya Pak Dani bukan? Iya, ini supirnya Pak Dani. Berarti Bapak nganterin Pak Dani dong? Bapak harusnya tahu dong Pak Dani pergi sama siapa dan ini tasnya siapa. Bapak harusnya tahu dong pergi sama siapa Pak Dani. Kurang tahu tuh, Pak. Bapak kurang tahu? Nggak mungkin Mas Yanto kan supirnya, masa nggak tahu apa-apa gitu? Waktu itu Pak Dani mau minta nyipir sendiri. Tinggal nyipir sendiri, pas tas ini ketinggalan. Di hari tas ini ketinggalan. Ketinggalan di dalam mobil. Dia minta nyipir sendiri dan Bapak nggak boleh ikut? Iya. Wah ini, berarti dia sama Berarti tas seseorang pasti. perempuan, Mbak. Ya udah nih itu sama ini bohong gitu sama saya gitu. Oh, ada di sini. Ini pakai perempuan ini bajunya Mbak, kayaknya nggak kekecilan deh. Bukan, ini bukan bajunya saya, Mas. Saya nggak punya baju kayak gini. Baju siapa itu? Baju Mas, siapa? gimana dong, Sampai Mas? aneh aku dong. Ini udah jelas-jelas pakai perempuan ini. Supirnya nggak ngaku, dia ketakutan di situ, dia panik di situ sampai akhirnya gue desak Pak. Terus sekarang suami saya ada di mana, Mas Yanto? Waduh, nggak tahu, Bu. Hari ini masuk kantor nggak?
Kalau hari ini enggak. Udah tau gimana ini ya? Kalau kemarin sih ini, kalau dia pun pinjam mobil pasti cuma sebentar. Nah, diantaranya kemana pulangnya? Ayo. Ibu berjantan, Pak. Enggak, coba saya telepon dulu ya. Pulangnya ke Telepon dia Budodo, dulu. nginepnya di mana dia? Hah? Tahu juga, Pak, nginepnya, Pak. Loh, pulangnya kemana emang pulangnya? Dia selama ini tinggal di mana? Nggak aktif. Mas Yanto di mana suami saya? Ngomong dong. Pulangnya kemana? Aduh, nggak tahu kemarin. Bapak kalau nganter pulang gimana saya nanya? Bapak kan supirnya. Ayo Mas, ngaku aja di mana suami saya? Orang itu sih kemarin saya nganterin Pak Dhani ke rumah orang tuanya, Bu. Itu rumah mertua saya, Mas. Loh, kalau Pak Dhani pulang ke orang tuanya, dia kan tahu istrinya ada di rumah dia. Kenapa nggak pulang ke rumahnya dia? Ada masalah apa ini? Kenapa bisa begini? Nggak bohong Bapak ya? Enggak. Awas kalau bohong loh. Jangan tutup-tutupin loh Pak. Kalau Bapak ketemu sama Pak Dhani lagi kasih tahu ke kita ya. Tahu kan? Iya, iya. Tahu dia? Tahu ya. Ya. Ya udah, Mbak. Ya udah, Mbak. Ya, Pak ya. Kita ke sana aja yuk. Anterin saya ke rumahnya mertua saya. Ha? Yuk, yuk. Akhirnya kita menuju ke rumah mertuanya Mbak Yulia. Assalamualaikum. Bu. Mau ngapain kamu ke sini? Dasar sih. Astagfirullahaladzim. Ibunya bukannya baik, bukannya seneng ketemu mantunya, tapi di situ ngomel-ngomel, marah-marah. Ibu jangan ngomong seperti itu, Ibu pelan-pelan Ibu. Bener kan? Kamu udah 5 tahun nikah sama Dhani nggak punya anak. Bu jahat banget sih, Bu. Saya baru datang. Saya datang sini baik-baik, Bu. Saya mau nanya. Mas Dhani ada di sini kan? Ada di dalam kan? Gak ada. Dia lagi keluar kota. Oh, Ibu. Ya, Ya Allah, Bu. Ibu, kita tadi datang ke kantornya dan pihak kantornya bilang kalau Mas Dhani nggak keluar kota. Iya bener kalau kota nggak ada di rumah. Enggak, Bu. Ibu ngobrol dulu baik-baik bisa nggak? Enggak, Mas Dhani pasti ada di dalam. Nggak ada. Mas Dhani, Mas Nggak ada. Dhani. Orang nggak Mas ada. Dhani. Ibu. Pergi kamu dari sini. Bu jahat banget sih, Bu. Sebentar, Mbak. Emang Mas Dhani ada di dalam itu? Nggak ada. Itu mobilnya? Dia keluar kota. Enggak, Oh, enggak. enggak. Saya enggak percaya. Pasti Mas Dhani di dalam. Nggak ada. Mas Dhani. Bener nggak ada. Mas Dhani, saya Udah mau pergi ngomong kamu sama dari suami. sini. Ibunya Dhani nggak peduli, dia marah-marah sama klien kita Yulia, diusir Yulia, dikasarin Yulia di sini. Padahal kita berusaha ngomong baik-baik. Ibu sabar dulu Ibu, gini Ibu, ini ngomong baik-baik kenapa Ibu kok tiba-tiba marah Ibu? Kan sebenarnya nggak ada masalah kan? Saya udah nggak suka sama dia. Dan sukanya kenapa Ibu? Udah 5 tahun nikah sama anak saya nggak punya anak. Bukan Emang gitu, Bu. Bukan. Maaf, Pak, Kami ini sebentar. jarang ketemu, Bu. Sebentar Mbak, emang sudah pasti dia yang atau jangan-jangan anaknya Ibu sendiri yang Iya emang bener dia. buktinya apa? Enggak. Ya buktinya udah 5 tahun. Bukan, Sudah bukan cek ke begitu, dokter Bu. belum? Bukan. Saya itu Astagfirullah. jarang ketemu sama suami saya, Bu. Pokoknya udah. Jangan Bukan kamu Ibu pergi. tahu Kamu posisinya ada ada siapa buku saya masing-masing, Ibu. Pas kita lagi diomelin, semaki-maki sama ibunya, Mas Dhani, dengar suara anak kecil di situ. Ayo, katanya mau main. Kok ada anak kecil, Bu? Bu, itu suara siapa, Ibu? Suara anak siapa, Bu? Anaknya Niki. Niki? Niki siapa? Masa kamu nggak tahu? Adik kamu punya anak kamu nggak tahu? Nggak mungkin, setahu saya Niki. Niki belum punya anak. Belum jadi Lili. Ini apaan lagi? Mau sama ini sih mah ngapain sih? Astagfirullah. Ya kamu jangan pergi. Pergi deh. Ngapain sih? Kamu gangguin deh. Kamu adiknya Saya adiknya Dhani. Dani. Ini loh Mbak, coba dulu sini deh. Ini kita mau ngobrol baik-baik. Kita kan cuma mau nanya Mas Dhani ada di mana? Ya nggak ada di rumah. Iya, sekarang ada di Nggak mana? pasti kamu bohong, pasti Mas Nggak Dhani perlu ada di dong dalam, kan? menghina Mbak ini.
Iya, Mas Dani dari mana sekarang? Ya saya nggak tahu. Udah mendingan kalian pergi deh, ngapain sih malu-maluin tahu nggak? Mas Dani. Nggak ada, ngapain sih? Mbak, sebentar dulu. Mendingan keluar. Mas Dani, saya mau masuk, saya mau masuk. Mbak, bentar dulu. Mbak. Mbak Yulia nangis di situ. Ya. Dia nggak percaya ternyata dia ditolak mentah-mentah sama keluarga suaminya sendiri. Ya Mbak, ini sebenarnya ada masalah apa? Coba harusnya Mbak bilang dong sama kita. Kalau keluarganya masnya Mbak ini ya nggak suka sama Mbak. Mbak nggak bilang apa-apa, akhirnya kita nggak ngatur pembicaraan kan? Sebenarnya mertua saya itu nggak suka sama saya, Mbak. Iya, kenapa sih? Kenapa makanya pas Mbak datang mereka nggak ada respon sama sekali sama Mbak? Sama adik ipar Mbak juga gitu loh. Harusnya Mbak bilang dari awal, agar kita ngomongnya hati-hati. Terus saya harus gimana dong, Mas? Saya bingung ini harus gimana, Mbak. Emang sejak menikah keluarga seperti itu Mbak? Mertua saya itu nggak begitu suka sama saya, Mbak. 5 tahun loh Mbak. Astagfirullahaladzim. Saya bingung, Mbak. Saya harus nyari suami saya kemana. Tante saya juga belum ketemu. Yaudah ini sekarang kita mau cari kemana lagi nih? Ya ke kantornya udah, supir udah. Terus yang ngikutin kita itu kita belum tahu siapa itu orangnya. Mas, saya masih mau ngomong sama Niki. Niki itu adiknya? Iya, yang tadi. Adiknya Saya suami mau Mbak? mau nanya langsung sama dia itu Tapi anaknya. respon Nikinya juga udah begitu loh Mbak. Mbak yakin mau tetap tanya lagi sama Nggak dia? apa-apa, saya Akhirnya tim coba rundingan, tim sepakat di situ musyawarah bahwa kita intai rumah ini. Ya udah kita tunggu di mobil aja. Kalau nunggu di depan gini dia pasti ketahuan. Iya. Tunggu di mobil aja yuk. Tunggu sebentar yuk. Ya ini sekarang kita coba melakukan pengintaian ya. Terakhir kita mendapatkan jawaban yang kurang puas dari keluarganya suaminya Mbak. Kita standby di mobil, kita intai di situ 1 jam belum ada pergerakan, 2 jam belum ada pergerakan, 3 jam kemudian. Emang Mbak udah cek ke dokter masalah kemandulan itu Mbak? Udah, kan ini nggak ada masalah apa-apa. Nggak ada masalah apa-apa, kok Nggak dibilang ada. Mbak mandul? Ya karena ibu kan nggak tahu kalau kita itu jarang ketemu karena saya tuh sibuk. Udah tahu kan dari awal harusnya. Ada sebuah mobil dari perkarangan rumahnya Mas Dani keluar di situ. Dan yang naik mobil itu adalah Oh, Niki. mana? Mana? Niki. Iya. Oh yang baju merah tadi tuh ya? Iya, itu dia keluar. Baju merah tuh bener. Niki ini adiknya Mas Dani. Dia naik mobil itu sendiri, kemudian dia meluncur keluar, meninggalkan kita semuanya. Buru-buru gue bilang sama tim, ayo Mas kejar Mas, ayo Mas kejar Mas. Pasti ini kita harus sesuatu Mas, ayo kita kejar. Oh iya keluar tuh dia. Ayo coba ikutin. Ya udah, Ikutin deh. Nah, kita ikutin dulu aja ya, mau kemana dia ya. Iya. Sabar Pak ya. Wah, dia ke tempat baju-baju ini, Mbak. Ini punya dia, Mbak, usaha dia. Udah punya usaha baju baju. Oh. Niki ini menuju ke sebuah toko baju dan kita kaget. Gue tanya sama Mbak Yulia pun nggak tahu toko baju itu. Niki tunggu. Aku mau nanya sesuatu sama kamu, Niki. Bentar. Bentar. Mbak gini lah, Mbak, sabar dulu. Ini kan kita mau nanya sebentar. Iya, aku mau nanya baik-baik sama kamu. lagi? Itu ada anak kecil itu anaknya. Emang bener anak kamu? Ngapain sih nanya-nanya? Kan tadi mama udah bilang kalau itu anak aku. Nggak mungkin. Kamu kan belum nikah. Nggak mungkin. Masa kamu punya anak? Ya bodo amat mau aku udah nikah apa belum? Pasti kamu nyembunyiin sesuatu kan? Kamu tahu kan di mana Mas Dani sekarang?
Mbak, coba sabar dulu dong. Ini kenapa sih? Ini kan masih, jangan bilang masih saudara ini. Kenapa harus marah seperti itu? Mbak kan adik iparnya. Kita bujuk di situ, kita kasih penjelasan baik-baik. Ternyata adiknya nggak bisa disentuh juga. Jadi udah malu-maluin keluarga, Mas. Malu-maluin apa? Maksudnya apa sih? Emang dia Maksud kamu ngapain? Mbak sekarang gini, Mbak tahu kan kalau Mas Dhani ini sebenarnya nggak keluar kota. Mbak tadi bilang ke Cibubur. Terus nggak pulang kenapa alasannya? Ya saya mana tahu, Mas. Itu kan bukan urusan saya. Lagian kamu istrinya kenapa nggak tahu? Enggak. Kamu kan adeknya. Pasti kamu lebih tahu lah. Pasti kamu tahu Mas Dhani sekarang ada di mana. Lah kamu cari aja tahu sendiri. Udah dicari Mbak, nggak ada. Enggak, saya udah nyari kemana-mana. Di telepon nggak bisa. Di Dia telepon nggak pulang Mbak ke rumahnya. Harusnya Mas Dhani tahu dong istrinya lagi ada di Jakarta Iya, sekarang. soalnya saya sekarang ini lagi nyari tante juga. Soalnya sebulan ini nggak ada kabar tantenya. Ya tuh, terus itu urusan aku ya. Enggak, kamu kasih tahu aja di mana sekarang Mas Dhani berada. Mbak, ini Sekarang kan di mana Mas Dhani? Kita tanya sama Niki, tahu nggak tantenya di mana? Tantenya ini juga nggak ada kabar, menghilang sama sekali, coba. Dia pulang. Mbak. Apaan lagi? Niki, Mbak, sabar dulu, Mbak. kamu harus ngasih tahu di mana sekarang Mas Dhani. Pasti kamu tahu. Cari Mas tahu Dhani aja sekarang. sendiri. Ngapain nanya-nanya? Mbak, Mbak, tunggu dulu sebentar dong, Mbak. Tunggu. Bentar dong. Mbak ini kan Kamu adiknya, jawab Mbak. aja deh. Kasih tahu Maluin dong. gua aja sih. Kamu jawab aja deh, kamu nggak usah kasar begitu. Kamu Mbak, bilang aja ini- sekarang Mas Dhani ada Jawab, di mana. jawab. Kenapa? Mbak, ini Kenapa kita, kalau nggak mau kita jawab? berusaha nanya baik-baik loh. Tapi Mbak yang nyolot di sini akhirnya Ya, kita... ini ganggu, Udah Mas. bilang aja, kamu bilang aja sekarang Mas Dhani ada di mana sekarang. Oke, Di mana Mbak? Mbak ini kasih kan tahu sekarang ya. Di mana? Mas Dhani ada di Cibubur. Akhirnya Mbak Niki ini mungkin iba kasihan sama Mbak Yulia. Akhirnya dia bilang, coba cari di daerah Cibubur. Rumahnya Mama. Di Cibubur. Tahu kan? Tahu kan? Cari sendiri. Di Cibubur ngapain dia di Cibubur? Ya nggak tahu. Kok nggak dia nggak pulang ke rumah? Ya saya mana tahu, Mas. Loh, Mbak ada masalah sama Mas Dhani? Enggak, saya nggak ada masalah apa-apa sama suami saya. Sekarang pulang. kok bisa suaminya nggak tahu juga tahu kalau Mbak? Saya nggak, Mbak, Mbak, udah. kalau tantenya di Mbak mana? jangan di dalam Saya doang. nggak tahu. Tantenya Saya nggak di tahu. mana? Mendingan pulang. Tantenya di mana? Mbak ini Enggak, Tante. Niki pasti kamu tahu sesuatu, Niki. Kok Mbak Yulia nggak pernah cerita dia ada rumah Cibubur? Dia bilang dia juga nggak tahu, saya juga baru tahu Mas. Gimana sih Mbak? Maksudnya hubungannya kok separah ini sih? Tahu, Mas. Mbak juga nikah itu sebenarnya ketemunya berapa hari selama seminggu? Ketemu mungkin ada berapa bulan sekali Hah? sama suami saya karena saya sibuk. Berapa bulan sekali? Ya Terus mau mana bisa jadi pernikahan? Tapi berapa bulan sekali itu komunikasinya gimana? Intens nggak? Ya kita masih suka teleponan, cuman kan kita jarang ketemu karena sama-sama sibuk. Saya di Lampung, dia di Jakarta. Jadi kita nggak pernah ketemu. Astagfirullahaladzim, ya nggak mungkin rumah tangga bahagia Mbak kalau kayak begini, Mbak Enggak. ketemu aja jarang. Sekarang saya yang bikin nggak ngerti kenapa dia ada di Cibubur. Nah ini Mbak coba pikir deh, ini suaminya Mbak alasan pergi keluar kota tapi ternyata enggak. Dan sekarang malah nginepnya di Cibubur, nggak pulang ke rumah. Ini Saya astagfirullahaladzim. nggak ngerti Mas, makanya saya bingung. Saya tuh mau nyari tante saya. Tante saya belum ketemu, ada lagi masalah sama suami. Ya makanya Mbak ini fokus dulu mau nyari yang mana nih, suami atau tante? Yang terpenting dulu deh Mbak, mending suami dulu deh. Saya mau nyari tante saya terus. Nah terus suaminya kayak begini, Mbak biarin. Tapi saya juga mau nanyain masalah tas itu ke suami saya. Saya mau ketemu suami saya. Kamu nih fokus dulu ke suami deh. Kalau udah suami tahu di mana tantenya, sekalian nanti ke tantenya ya. Ya udah kita ke Cibubur dulu ya, ke suami dulu ya. Kalau gitu ya, fokus ya. Tim akhirnya coba cross check, tim coba tanya dari satu orang ke orang yang lainnya, tanya RT RW-nya, kelurahannya, tim menuju ke sana. Nah, kita nunggu kabar dari tim untuk kebenarannya dan tim bilang memang benar. Ada alamat itu, RT RW-nya, kelurahannya juga benar. Kita menuju ke sana. Jadi ini rumah siapa Mbak? Rumah mertua? Iya rumah mertua berarti. Oh aduh. Ih, apa itu? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, apa lagi sih ini? Apaan ini ya? Ya ampun. Apa ini? Aduh, ini ngapain ini ya? Bapak mau ngapain? Ya.
jangan kira-kira. Ayo. Pak. Jadi apa? Diam aja. Saya katakan mereka ini tahu dan kita dibuntutin ini kayaknya. Begitu sampai perumahannya kita dihadang di situ, dihajar sama mereka. Itu mobil suami saya, jangan. Kalian kita langsung teriak, itu Mas Dani, Mas, itu mobilnya Mas, saya ingat plat nomornya Mas, itu Mas Dani Mas. Ayo, teriak. Cepetan. Mas Dani. Mobil. Mbak yakin itu? Iya, itu mobilnya Mas Dani. Ayo cepat. Untuk tim kita gue suruh untuk mengejar mobil itu, cepat buruan kejar mobil itu. Sana. Ayo cepat. Kunci. Ayo saya dulu kamu. Itu kejar cepetan suami saya. Itu cepetan, Mas. Iya, bener mobilnya itu. Iya, benar. Sepanjang perjalanan kita ikutin, kita buntutin. Tadinya mau kita potong, tiba-tiba mobil ini masuk ke sebuah gang. Masuk ke sebuah perkampungan, tiba-tiba mobil ini menghilang. Mana dia, Mas? Gimana dong, Mas Dani? Pak, coba maju ke depan Pak, kita berhenti Pak. Iya, plat nomornya masih inget gak? Dicek sama kameramen, ada plat nomornya RIC belakangnya. Nah ini mungkin. Ini mobilnya, ayo kita cari mobilnya, dia pasti ada di sekitar sini. Oh iya. Apa gas ya? Ayo, Pak. Ada sebuah mobil yang sudah ditutupin pakai penutup mobil. Nah kelihatan di situ plat nomornya sedikit. Kita tanya sini. Coba bener ini nggak? Iya benar ini mobilnya. Iya, udah suami Mbak. Akhirnya kita tanya sama masyarakat di situ, bener nggak ini mobilnya Pak Dani? Ibu permisi Bu. Nah yang punya mobil ini rumahnya mana Ibu ya? Pak. Hah? Ujung sana. Yang mana ini? Sampai sini persis. Iya barusan datang. Ini mobil ini barusan datang ya? Makasih, Bu. Ya makasih Bu. Dan ternyata masyarakat bilang, bener Mas itu mobilnya Pak Dani. Baru saja saya tadi datang. Assalamualaikum, Mas Dani. Mbak Dani. Mas Dani. Sini, keluar kamu sini. Mas, keluar Mas, selesaiin dulu masalahnya Mas. Apaan sih kamu ini? Benar, Mas Dani suaminya klien kita Yulia. Di situ Yulia nangis, di situ Yulia marah. Apaan? Aku minta penjelasan sama kamu. Kamu kemana aja selama ini? Aku cari-cari kamu, tapi kamu gak ada kabar. Kemana aja kamu? Aku minta penjelasan kamu, Mas. Dia ketakutan, dia panik, dan pas kita ngeliat ke dalam ada sepatu cewek di rumah itu. Yul, saya di sini sendiri Yul. Nggak mungkin kamu sendiri di sini, nggak mungkin. Itu sepatu siapa? Nggak mungkin kamu di sini sendiri. Aku nggak percaya. Enggak, aku nggak percaya. Aku sayang sama kamu Yul. Buktinya kamu nggak ada kabar, Mas. Kamu nggak ada kabar, di telepon pun nggak diangkat. Aku mau tahu siapa yang ada di dalam. Yul, Klien kita ngotot masuk ke dalam, di situ dia dobrak satu persatu pintunya, dan ternyata Yul, udah Yul. Aku nggak percaya, Mas. Aku nggak percaya. Yul, udah Yul. Udah, Mas, biarin dia masuk. Yul, Mas, apa nih? Ayo cari, udah. Ada siapa di dalam? diam dong, diam. Astagfirullahaladzim. Siapa kamu ngapain? Siapa ini? Jelasin, Juli. Juli. Astagfirullahaladzim, tante. Juli bisa apa tante kayak gini? Apa
Apa coba yang mereka lakukan? Di rumah berdua, laki-laki dan perempuan, apa coba yang mereka lakukan? Tante bener-bener jahat ya sama aku. Yuli dengerin tante. Yuli Enggak, aku tuh dikejar-kejar orang tante, sama preman, sama semua orang nagih utang sama aku. Tapi apa tante yang buat kayak gitu? Aku udah percaya semuanya sama tante, tapi tante kayak gitu. Selama ini udah dikasih kerjaan Tante Siska ini, selama ini Tante Siska dikasih jabatan sebagai bagian keuangan, tapi ternyata Tante jahat. Nggak nyangka, aku nggak nyangka tante kayak gini. Aku nggak nyangka tante kayak begini. salah Yuli sama tante. Tante, tunggu. Kamu harus tanggung jawab. Uang-uang semuanya di mana? Hutang-hutang banyak gara-gara kamu. Kamu harus tanggung jawab semuanya. Saya jadi kejar-kejar orang sama gara-gara kamu. Iya maafin tante Yuli. Udah, nggak bisa jelasin, Yul. Yul, saya bisa jelasin. Apa jelasin apa? Apa jelasin apa? Nikah siri. Nikah siri. Bisakah kau jaga kata-katamu? ya inilah ya, contoh orang-orang yang tidak amanah seperti Tante Siska, ya, Mas Dani, ya, ibunya dan juga adiknya namanya Niki. Ini contoh orang-orang yang tidak amanah. Kenapa tidak amanah? Mereka sendirilah yang membohongi kepercayaan, mendustai kepercayaan, mendustai kejujuran. Jahat banget kamu bohongin aku, Mas. Tante juga jahat banget bohongin aku. Sayang, hormatilah aku begitu. Apa jangan-jangan anak yang di rumah itu anak kamu ya? Maafin aku, Yul. Apa? Tapi sebenarnya itu anak saya sama Siska. Astagfirullahaladzim. Karena kamu tidak bisa memberikan keturunan sama saya. Astagfirullahaladzim. Nah inilah, mungkin Mas Dani selama ini nggak sabar, nggak kuat untuk menerima cobaan dari Allah SWT. Baru nggak dikasih anak selama 5 tahun, dia udah bingung. Ya, jangan lupa kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan dunia dan akhirat itu bisa kita raih dengan mengamalkan agama secara sempurna. Ya, akhirnya apa? Nggak karuan semuanya dan hancur semuanya. Jangan lupa ya, ikutin sunnah Rasulullah SAW, kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Akhirnya insya Allah akan kita bisa raih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.